Sebenarnya nama ibu kota baru Indonesia ini sudah bisa diprediksi akan dinamakan Nusantara. Kenapa Presiden Jokowi ingin menamakan ibu kota baru Indonesia Nusantara? Jawabannya Presiden Jokowi ingin mengembalikan kejayaan Majapahit. Mungkin itu. Beberapa waktu lalu nama ibu kota baru sudah jadi perdebatan antara netizen Malaysia dan netizen Indonesia. Menurut netizen Malaysia, nama Nusantara itu bermakna sangat luas mencakup hampir seluruh Asia Tenggara. Nah, di sini siapa yang salah sih? Kenapa memilih Nusantara sebagai nama ibu kota baru? Sebelum kita lanjut, Mimin mau menjelaskan makna dari Nusantara di masing-masing negara. Menurut Kamus Malaysia, Kepulauan Melayu, kenusantaraan hal yang berkaitan dengan Nusantara. Berpegang teguh pada asas kebersamaan untuk mempertahankan sifat yang asasi. Dan kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Nusantara adalah sebutan bagi seluruh kepulauan Indonesia. Pertanyaan Mimin, sebutan Kepulauan Melayu ini siapa yang buat? Profesor Malaysia atau dari sejarah? Setahu Mimin, Majapahit tidak pernah bersumpah memakai kata Kepulauan Melayu. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Kata Nusantara diambil dari zaman Kerajaan Majapahit, kerajaan yang berpusat di Jawa Timur. Kata Nusantara tercantum dalam Kakawin Nagara Kertagama karangan Empu Prapanca tahun 1365 dan juga di Kitab Pararaton tahun 1481. Sekedar informasi aja, buat tetangga di situ ada kitabnya Kesultanan Malaka enggak? Kalau enggak ada, kita lanjut aja. Sumpah Palapa dari Gajah Mada. Mahapatih Majapahit Gajah Mada juga menyebut Nusantara. Maknanya adalah daerah-daerah yang harus dia taklukkan. Jadi bukan daerah di dalam wilayah Majapahit saat itu, melainkan daerah di luar wilayah Majapahit saat itu, bahkan ada daerah-daerah yang masih termasuk Pulau Jawa. Begini bunyi Sumpah Palapa. Jika telah mengalahkan Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Pahang yang sekarang Malaysia, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik sekarang Singapura, demikian saya baru akan melepaskan puasa. Sekedar info, Sumpah Palapa berbahasa Jawa bukan bahasa Melayu. Sekedar info lagi, Kitab Nagara Kartagama merupakan sebuah naskah karya sastra Jawa kuno berbentuk kakawin dari masa Majapahit yang ditulis oleh seorang pujangga bernama Samaran Rakawi Prapanca atau Empu Prapanca. Selanjutnya, sebagai pewaris asli kerajaan besar di Nusantara, kata Nusantara tidak lagi dipakai dalam pengertian Majapahit. Nusantara dipandang sebagai pulau-pulau yang dijajah Belanda. Demikianlah pengertian Nusantara yang diusung Ki Hajar Dewantara, tokoh pergerakan nasional kemerdekaan Indonesia. Nama Nusantara telah digunakan dengan cara yang berbeda sepanjang sejarah modern. Istilah Nusantara telah digunakan untuk alasan politis. Nusantara bisa diartikan sebagai Indonesia Raya. Tulis Hans-Dieter Avers. Di Malaysia, pengertian Nusantara secara umum dipahami, termasuk wilayah Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, Thailand Selatan, Filipina, dan Singapura. Sekedar info, karena negara mereka nggak ada yang bisa dibanggakan, selain membanggakan luas negara orang lain. Ya, memang benar kalau Nusantara hampir 75% itu menguasai Asia Tenggara. Tapi ada tapinya nih. Kerajaan Majapahit pusat peradabannya di Indonesia, nah itu terserah orang Indonesia mau memakainya untuk ibu kota baru atau tidak. Dan kemudian, jika mereka beralasan saat itu kan Indonesia belum wujud, memang benar saat itu Indonesia belum wujud, namun pemilik dan pewaris kebudayaan dan kerajaan yang ada di suatu negara. Ya, negara yang sekarang berdiri. Sekedar informasi, nggak mungkin dong kerajaan atau kesultanan Brunei pewarisnya orang Kalimantan atau orang Sarawak. Oke, lanjut lagi. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap dunia sebagai salah satu negara terbesar dalam sejarah bangsa Indonesia. Siapa pewaris yang sah kerajaan Majapahit? Pewaris yang sah adalah Indonesia, lebih spesifiknya Bali. Kenapa Bali? Berbicara mengenai Bali, tentu tidak lepas dari kerajaan Majapahit. Konsistensi Bali dalam menjaga adat istiadat, kearifan lokal, dan karakter kebudayaan leluhur bangsa Indonesia. Hal ini menjadikan Bali sebagai benteng terakhir kebudayaan Majapahit yang masih dapat dirasakan oleh masyarakat saat ini. Sehingga dapat dikatakan bahwa Bali merupakan pewaris Majapahit di era masa kini.
Pesan buat netizen tetangga. Tolong bilang sama profesor kalian, sejarah jangan dimanipulasi, supaya generasi muda tetangga itu tidak terlihat bodoh oleh dunia. Negara tetangga ini seringkali mengubah apa yang sudah ada. Contohnya Kepulauan Nusantara. Diubah jadi Kepulauan Melayu. Dan kemudian Nusantara diubah menjadi Alam Melayu. Ini negara kok rasial banget. Semuanya diubah menjadi satu identitas tertentu saja. Melayu, Melayu, Melayu. Udah konsepnya rasial, gagal pula. Menurut Mimin terima aja lah. Kalau negaranya luasnya, cuman segitu mau gimana lagi. Makanya dulu angkat senjata. Bukan angkat sendok lalu makan dan nonton penderitaan bangsa Indonesia. Udah nyediain pangkalan militer untuk penjajah. Habis itu senjatanya untuk menyerang Indonesia. Pengkhianat-pengkhianat.